Oke, terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon maaf ya Bapak Ibu. Jadi ya ini seperti yang sudah saya bilang kemarin, kendala teknis. Saya juga sampai sekarang masih nggak tahu ya, tiba-tiba tadi terkeluar ketika saya masuk lagi jadi gelap seperti ini ya. Itu ya saya mohon maaf ya sebelumnya. Saya mungkin sedikit perkenalan. Jadi nama saya adalah Fuad Ramdan Rianto SAK MHK. Saya lulusan dari Untan. Saya mulai dari S1 sampai profesi juga Untan ya. Kemudian juga saya mengambil jurusan akuntansi. Jadi ya bisa dibilang pemateri saya sebelumnya Bu Nela itu adalah ya dosen saya juga. Itu salah satu dosen favorit juga waktu kami kuliah dulu ya. Nah, oke, di sini saya sebagai moderator untuk Bapak Asmako dari owner lokale ya, yaitu usaha kopi lokal yang ada di Pontianak yang sudah memiliki, ini luar biasa ya, sudah memiliki 30 outlet. Ya, dan bahkan akan bisa bertambah lagi. Dan mungkin diharapkan akan bikin outlet di luar Kalbar ya, untuk Bapak Asmako ya. Untuk kelahirannya Pontianak 5 November 1987. Ya, ini sudah masih muda ya, masih tergolong pengusaha muda ya, tapi sudah prestasinya sudah hebat. Pendidikan terakhirnya itu S1 Manajemen Widya Dharma, emailnya asmako jiam ya @gmail.com. Oke, mungkin itu saja pengantar dari saya. Untuk selanjutnya materi silahkan saya perkenanin Bapak-Bapak Asmako untuk mengisinya. Saya cuma mengingatkan kembali ya, materi hanya 40 menit. Untuk sesi tanya jawab, yaitu ada 20 menit. Oke, silakan Bapak Asmako. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama izinkan saya untuk menyapa beliau-beliau. Selamat pagi dan salam sehat kepada Bapak Ahmad Jamhari selaku Kepala Kanwil DJP Kalimantan Barat, Bapak Darussalam selaku Ketua Adpetsi Indonesia, Ibu Nela Yantiana selaku Pembina Tech Center Politeknik Negeri Ketapang, Mas Urai Tiar Fahrozi selaku Founder Pontianak Informasi, dan para moderator Bapak Ibu sekalian. Jadi saya sangat mengapresiasi dan suatu kehormatan diundang sebagai narasumber oleh Kantor Wilayah DJP Kalimantan Barat dan Tech Center. Di sini saya merasa belum layak sebagai pembicara, cuman saya akan semaksimal mungkin berbagi pengalaman saya merintis usaha kopi saya ini. Ya, apakah boleh dimulai materinya, Prof. Fuad? Ya, silakan Pak. Ya, tadi sudah diinformasikan. Saya share screen ya. Minta izin untuk share screen, Mas Fuad. Oke, ya sudah Pak. Iya, sebentar ya, saya share screen dulu. Oke. Materi saya adalah peluang usaha kekinian dengan selera lokal. Saya akan, karena waktu yang terbatas, saya akan secara singkat menjelaskan, bercerita awal mula brand lokal ini. Jadi pada saat tahun 2017, di mana pada saat itu belum ada kopi susu kekinian di Pontianak ini sendiri,
Sehingga saya melihat suatu peluang, saya ingin menghadirkan kopi susu premium dengan harga terjangkau. Jadi pada saat itu belum ada Pulo, belum ada Janji Jiwa di Pontianak. Dan di Jakarta itu lagi tren brand seperti Tuku, Kopi Animo, dan Sagale. Jadi singkat cerita, saya ada usaha toko komputer selama 4 tahun dan tidak berjalan dengan bagus. Jadi pada saat tahun 2017 saya memutuskan untuk tutup usaha itu. Jadi sambil saya mencari peluang usaha lain. Jadi saya melihat potensi ini, saya memulai racik dan mencari riset di pasar selama 2-3 bulan. Jadi pemilihan biji kopi, pemilihan merek susu, pemilihan alat untuk buat espressonya, dan takaran yang penting. Jadi saya eksperimen selama 2-3 bulan dan menghasilkan satu takaran yang saya anggap sudah bisa menjual untuk konsumen Pontianak. Jadi saya mulainya dengan gerobak di Jalan Siam, kalau bagi yang tidak tahu, di Jalan Siam. Nah, pada saat itu bermodalkan di bawah 10 juta, saya sudah mulai berjualan di November 2017. Jadi pada saat itu hanya satu jenis minuman yang saya jual, yaitu kopi susu. Nah, waktu itu memang antusias konsumen yang ingin mencoba kopi lokalnya itu sangat sedikit sekali. Itu harian hanya terjual belasan sampai 20-an gelas saja. Nah, dari itu saya coba strategi marketing seperti berkeliling pakai motor menawarkan ke kantor swasta, ke perbankan di Pontianak, dan juga membagikan gratis ke perbankan dan kantor swasta Pontianak. Tapi masih tidak membantu, hanya perkenan tapi tidak ada repeat order. Jadi setelah usaha hampir 1 tahun dengan berbekal tabungan yang masih tersisa dari usaha yang saya tutup kemarin, saya memutuskan untuk membuka outlet di Jalan M. Sohor, Gang Sederhana. Itu outlet pertama lokale. Jadi pada saat membuka outlet tersebut, saya sudah mengembangkan varian minuman seperti avocado kopi susu, ada macchiato, ada tea series, dan juga ada jual makanan nasi goreng dan roti gempal. Jadi pada saat itu sambutan juga kurang. Jadi sambutan juga kurang dari konsumen, juga kurang. Nah, pada saat itu sudah mulai menyerah karena kita sudah berusaha semaksimal mungkin, tetapi brand kita tidak jalan. Nah, kadang kita harus berterima kasih kepada kompetitor. Jadi pada saat tahun 2018, itu saya dengar Kopi Kulo ingin masuk buka di depan Pasar Mawal. Nah, melihat itu saya juga panik dan merasa termotivasi. Kenapa? Karena brand lokal Pontianak kok nanti pasarnya diambil oleh segmen brand nasional. Nah, pada saat itu saya berkeliling di pusat kota Pontianak untuk mencari lokasi yang saya ingin buka lokalnya. Dan puji Tuhan mungkin diberi jalan pada saat saya melihat Jalan Setiabudi ada ruko kecil yang disewakan. Jadi setelah ketemu singkat cerita, ketemu klubnya dan disepakati harga sewa berapa. Jadi saya mulai renovasi outlet Setiabudi tersebut. Nah, pada saat outlet Setiabudi tersebut, saya sudah mulai merancang konsepnya Coffee to Go. Jadi outletnya sangat menarik untuk dilihat, serta mulai branding pada saat itu. Mulai branding saat itu, saya mulai mengembangkan varian-varian minuman yang lebih banyak lagi, seperti macchiato, black sugar series, segala macam. Nah, pada saat itu, saya sudah mulai branding di Instagram, membuat promo dengan bekerja sama Gojek dan GrabFood. Puji Tuhan, pada saat itu mulai dikenal oleh konsumen-konsumen Pontianak.
brand lokalnya mulai dikenal dan antusiasmenya bagus. Pada saat itu bulan Januari buka di Setiabudi 2018. Saya mulai menyusun proposal waralaba. Dalam hati saya berpikir tidak ada yang berminat, tapi setidaknya kita sudah siap untuk waralalabakan apabila ada calon investor yang berminat. Jadi pada saat itu ada investor yang berminat dan pada beberapa bulan kemudian buka di outlet Serdam dan selanjutnya singkat cerita berlanjut terus di dalam kota seperti Imam Bonjol, Penjara, Siantan, Desa Kapur, begitu. Itu pengenalan singkat tentang brand lokalnya. Jadi lokalnya sendiri saya ambil namanya karena saya ingin sesuatu yang bercita rasa lokal, menggambarkan hal yang bercita rasa lokal. Ya, Mas Fuad, itu materi pertama saya. Oke, berarti sudah sudah selesai ya Pak ya materi dari Bapak? Ini, atau itu materi pertama, masuk materi kedua ya? Oh iya ya, oke, silakan. Jadi sesuai topik webinar ini, yaitu peluang usaha kekinian dengan selera lokal. Jadi materi kedua saya ini berbagi pengalaman tentang memanfaatkan peluang usaha di pasar lokal. Pertama, membaca potensi yang ada di sekitar. Jadi ini sangat penting karena usaha atau brand yang kalian akan merintis itu bisa berjalan secara cepat apabila potensinya memang ada. Contoh pada saat tahun 2017 memang pada saat itu kopi susu kekinian yang harganya terjangkau memang belum ada di Pontianak. Dan saya membaca potensi tersebut dan saya melaksanakannya dan mengeksekusi idenya. Kedua, memiliki ciri khas atau pembeda. Jadi misalnya kalau kita lihat lokalnya ada gelas plastik dan logonya warna biru, di dalam pikiran kita mungkin kita akan menebak, wah itu lokalnya. Seperti juga KFC, ada paper bowl yang berwarna merah, mungkin kita akan langsung tebak itu KFC. Jadi itu ciri khas atau pembeda brand kalian tersebut. Jangan mencontek 100% brand lain, tapi memiliki ciri khas sendiri. Nomor 3 itu memiliki daya saing. Misalnya, harga yang terjangkau dengan kualitas yang premium itu memiliki daya saing dengan brand lain. Kadang kita belanja minuman atau makanan, kadang kita menilai, wah, kok tempatnya biasa aja kok, makanannya mahal. Kadang kita lihat bahannya biasa-biasa aja kok, harganya mahal sekali. Nah, ini yang wajib kita perhatikan, memiliki daya saing. Nomor 4, menetapkan goals atau target jangka panjang. Saya banyak melihat usaha kuliner di Pontianak, mereka tidak ada goals pada saat awal merintis usaha. Kadang ada brand A yang sudah buka 2 tahun, pada tahun keduanya bagus sekali, ramai, pada satu titik stagnan. Karena apa? Karena mereka tidak ada goals. Setelah ini saya mau apa lagi ya? Setelah sampai titik ini saya mau apa lagi ya? Jadi menetapkan goals itu sangat penting bagi perjalanan brand kita. Misalnya target kita ingin, tahun depan saya akan buka 5 cabang. 2 tahun lagi saya ingin ada di kota A, kota B. Ini sangat penting untuk memacu perjalanan brand kita. Nomor 5, eksekusi ide. Nah, kadang ini yang menjadi masalah besar di kalangan milenial sekarang ya. Kadang kita ketemu teman, ketemu keluarga, kita bahasnya ide semua, tetapi tidak ada eksekusi. Jadi ada satu ungkapan, ide hanyalah ide kalau tidak dijalankan. Jadi selama kalian hanya menawarkan ide, 100 ide pun tidak akan kalah dengan 1 ide
tetapi dieksekusi. Begitu gambarannya. Nomor 6, membuat usaha yang sustainable. Balik lagi ke goals jangka panjang tersebut. Kadang kita mulai usaha itu sangat, ya boleh dibilang mudah. Ya, buka usaha, beli meja kursi, beli bahan, racik, buka. Tetapi mempertahankan dan mengembangkannya itu yang sangat struggle, sangat menderita. Karena kalau sudah masuk ke usaha startup, rintisan, kuliner apalagi, kita tiap hari dipaksa untuk berinovasi terus, memunculkan menu baru, promo baru, segala branding untuk mempertahankan brand kita supaya sustainable berjalan dalam waktu jangka panjang. Oke, sekian itu materi kedua. Saya akan masuk materi ketiga. Strategi agar mampu bertahan di pasar lokal. Pertama itu mengatasi tantangan dengan pikiran yang positif. Saya juga banyak ketemu kenalan atau relasi yang pikirannya sangat negatif. Contohnya, wah usaha saya sedang jelek, lakukan ini itu tidak berhasil. Itu kalau pikiran kita sudah negatif itu akan mempengaruhi ke mindset kita. Dari mindset akan turun ke perilaku kita. Jadi perilaku kita akan memaksa kita untuk tidak akan berjalan. Sehingga hasilnya juga akan mengecewakan. Apabila kita mengatasi tantangan dengan pikiran yang positif, maka akan berbalik lagi, perilaku kita akan sebaliknya positif juga. Seperti saya bisa buka cabang lagi, saya bisa menjangkau omset yang lebih tinggi lagi. Nomor 2, menentukan segmen market dan konsumen yang ingin kita gapai. Jadi pada saat kita memulai brand atau usaha, kita harus segmenting market dulu. Misalnya kita ingin menggapai konsumen menengah. Konsumen menengah berarti kita harus memulai dari tempat yang lumayan bagus, kemasan yang bagus, harga yang juga tidak terlalu rendah. Sebaiknya kalau kita ingin masuk segmen bawah, berarti ya kita tonjolkan dari rasa. Untuk packaging apa, biasa saja. Jadi itu yang saya maksud, menentukan segmen market dan konsumen yang ingin kita gapai. Sehingga sangat tepat pada saat kita sudah launching brand tersebut. Nomor 3, fokus dengan produk dan brand kita sendiri. Jadi banyak terjadi pelaku-pelaku usaha menunggu brand lain atau kompetitor untuk bergerak. Nah, itu sesuatu yang sangat salah. Jadi mungkin ada brand tertentu yang sudah sangat nyaman di posisinya, mereka tidak melakukan inovasi, tetapi menunggu, wah kompetitor udah keluar nih, saya mau keluar juga. Wah kompetitor udah promo. Hire satu audit. Kayaknya jaringannya sedang bermasalah ya, Bapak Ibu ya. Kayaknya putus sepertinya, sedang ada kendala teknis, Bapak. Ya. Untuk dapat ditunggu. Oke. Dapat oh sudah tergabung kembali, baik ya. Silakan Bapak Fuad.
Oke, silakan Bapak Asmako. Tadi sempat gangguan jaringan ya. Silakan dilanjutkan. Ya, mohon maaf tadi ada gangguan teknis sebentar. Jadi saya lanjutkan ke poin nomor 4 yaitu quality control. Jadi kalau memang tidak ada anggaran, kita bisa sebagai owner turun sendiri untuk cek kualitas makanan atau minuman kita setiap hari. Sehingga ada rasa yang berubah, kita tahu dan menyadarinya dan kita akan langsung melakukan tindakan kepada kesalahan tersebut. Nomor 5, meningkatkan service level terus-menerus. Nah, ini sangat penting hubungannya dengan konsumen, dengan brand, untuk membangun suatu ikatan. Jadi kalau ada konsumen yang komplain, kita harus segera bertindak langsung mengatasinya. Jangan dibiarkan. Karena konsumen yang komplain terus-menerus akan lama-kelamaan akan berpindah ke brand lain. Ini sangat penting. Kita bisa juga membuat loyalty program untuk memanjakan konsumen dan sebagainya. Poin nomor 6, kesulitan solusi level up. Ya, maksudnya ini kalau kita udah mulai menjalankan rintisan usaha bisnis, namanya kesulitan tidak akan pernah hilang. Itu yang perlu kita ingat. Setiap saat selalu ada kesulitan yang datang. Baik itu kita baru mulai, sudah berjalan, atau sedang ekspansi. Kita harus menghadapinya dengan semangat dan optimis. Kesulitan datang, kita mencari solusi, level up. Kesulitan datang, solusi level up. Jadi kesulitan sebelumnya akan hilang, tapi kesulitan baru akan datang lagi, tapi kita cari solusi terus. Nah, itu yang membuat usaha kita makin maju dan berkembang. Jangan sampai pada saat ada kesulitan datang, kita langsung menyerah. Itu tidak akan berjalan dengan lancar. Poin nomor 7 yaitu ATM, amati, tiru, modifikasi. Mungkin sudah banyak teman-teman di sini, peserta juga mendengar istilah ini. Amati, tiru, modifikasi. Jadi ini saya rasa bukan sesuatu yang jelek. Saya rasa 80% brand di dunia ini juga menerapkan konsep ini. Yang perlu kita perhatikan, jangan meniru 100%. Kita amatin, kita tiru, kita membuatnya lebih baik lagi, kembangkan lagi, sehingga membuatnya menjadi sesuatu yang sangat berbeda dari yang lain. Itu materi ketiga sudah selesai. Jadi pesan saya mungkin sampaikan di materi ini ya, materi ini. Pesan saya kepada pelaku usaha lain, pada peserta, atau bagi mahasiswa yang ingin mulai merintis usaha. Selalu memiliki rasa optimis dan kepercayaan terhadap brand atau usaha kita sendiri. Karena kalau kita tidak mempercayai brand kita sendiri, bagaimana kita meyakinkan orang lain untuk percaya sama brand kita? Itu intinya. Selalu memiliki hati yang memberi. Ini sangat penting ya, karena kadang orang kerja itu selalu meminta timbal balik. Tetapi kalau kita sudah menerapkan konsep memiliki hati yang memberi, kita akan memberi dengan ikhlas. Apapun bahasanya kita terima saja. Saya yakin rezeki dan pahala akan datang terus kepada yang selalu memberi. Hindari kata mengeluh. Nah, apalagi generasi milenial sekarang sedikit ngeluh ya. Jadi saya rasa mengeluh itu membatasi kemampuan kita. Jadi, ngeluh A, kita kerja sampai A aja, padahal bisa sampai E, bisa sampai Z. Itu masalah utama kita sekarang. Misalnya kita bisa kerja sampai 100%, kerja 20%, kita udah ngeluh, 80% hilang. Itu yang terjadi. Nah, pesan terakhir itu setelah bergerak terus, sehingga perubahan terjadi terus-menerus. Kadang kita sudah menjalani usaha, kita udah berada di comfort zone ya. Udah berhenti berinovasi, udah berhenti berpikir. Ini yang sangat bahaya bagi pelaku usaha. Bergerak terus.
bergerak terus sehingga perubahan positif akan terjadi terus-menerus. Baik dari untuk diri kita, untuk brand kita, untuk investor-investor kita juga. Sekian materi saya, Mas Fuad. Kalau ada salah kata, mungkin kurang lancar ya, karena saya sebenarnya bukan pembicara, saya hanya berbagi pengalaman saya sebagai pelaku usaha saja. Terima kasih semuanya. Oke, baik. Terima kasih Pak Asmako atas paparannya ya. Sangat bagus sekali Pak mengenai ya pembahasan mulai dari bagaimana Bapak merintis usaha begitu kan, kemudian juga untuk mempertahankan brand dan juga untuk ya bisa jadi motivasi motivasi pengusaha lokal ya untuk bisa selalu meningkatkan kualitas diri dan kualitas dari produk yang dikembangkan. Oke, berarti kita langsung ke pertanyaan ya Pak ya. Boleh, silakan Mas Fuad. Ya, pertama ini ada pertanyaan dari Irvin Wilin, ya, mahasiswa STIE Mulia Singkawang. Apakah bisnis food and beverage harus selalu mengikuti tren? Dan apakah jika tidak mengikutinya akan jadi ketinggalan dan gagal? Oke. Terima kasih pertanyaannya, Bro Irvin. Jadi yang saya lihat di segmen kuliner itu ada dua tipe, yaitu kekinian dan tradisional. Jadi kalau kalian mau mengikuti tren, berarti kalian harus rintis produk yang kekinian. Tetapi kalau kalian yang tidak ingin ikutan kekinian, kalian bisa merintis usaha yang tradisional. Seperti nasi Padang, nasi goreng, itu tidak kekinian, akan ada sepanjang masa terus. Nah, contoh usaha yang kekinian, misalnya bubble tea. Misalnya lagi, kemarin ada es kepal, Milo, ada cappuccino cincau. Jadi itu akan saya balikin ke keputusan kalian. Kalau kalian ingin kekinian, boleh-boleh saja. Tapi kalau kalian tidak ingin kekinian, kalian rintis usaha yang lebih ke tradisional sifatnya. Mungkin bangunnya akan lebih butuh waktu yang lama. Mungkin misalnya kita rintis nasi Padang mungkin akan butuh waktu 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun. Tapi kalau kita mungkin rintis yang kekinian, memang boomingnya cepat, tapi musimannya juga akan cepat. Jadi PR-nya banyak sekali untuk mempertahankan usaha tersebut. Terima kasih pertanyaan. Oke, baik ya Pak Asmako. Itu untuk pertanyaan pertama ya, Irvin. Semoga bisa menjawab. Kemudian juga untuk yang pertanyaan berikutnya dari Elvina ya, mahasiswa Universitas Tanjung Pura ya. Pontianak sudah ada banyak warung kopi atau gerai-gerai yang menjual kopi. Apa alasan Bapak memilih kopi sebagai alternatif usaha baru yang terkenal, memiliki banyak saingan? Lalu di awal-awal juga sempat mengalami penjualan yang tidak banyak. Mengapa tidak pindah ke usaha lain? Ya bagus sekali pertanyaan. Terima kasih. Jadi memang waktu awal mula untuk merintis kopi ini memang bukan berawal dari kenyamanan. Intinya pada saat usaha saya tutup, saya kebingungan mau mulai usaha apa. Namanya ya boleh dibilang ilmu kepepet ya. Jadi ini cari-cari ini usaha apa. Jadi pada saat itu saya jelasin memang kopi susu di Jakarta lagi hits. Saya ingin hadirkan di Pontianak, itu saya membaca potensi tersebut. Kenapa kopi? Karena kopi itu boleh dibilang minuman sepanjang masa untuk konsumen-konsumen di dunia. Jadi cycle untuk bisnisnya sangat panjang sekali. Mungkin 10 tahun lagi, 20 tahun lagi orang masih minum kopi. Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, di awal-awal memang sangat struggle. Itu mungkin berlaku untuk semua pelaku usaha. Kuncinya itu jangan menyerah. Karena kalau menyerah semua habis. Tidak akan ada lokalnya sampai sekarang. Jangan menyerah. Terus berusaha. Terima kasih.
Oke, baik. Terima kasih Pak Asmako ya. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya itu adalah ya dari ini ya, dari Farah Juniati. Oh, ini dosen nih, dosen Wah. Universitas Muhammadiyah Pontianak nih. Nah, bagaimana caranya untuk bisa mempertahankan ciri khas produk kita tanpa mengabaikan perkembangan atau perubahan tren yang ada? Ya, terima kasih pertanyaannya. Jadi ini kalau saya jawab panjang sekali ya. Saya singkat aja. Untuk mempertahankan, kita harus dari awal kita sudah ada ciri khas, yaitu blend dengan warna biru. Kopi susu dengan harga terjangkau tapi premium. Nah, dua karakteristik ini yang saya pertahankan sampai sekarang. Yang saya pertahankan agar konsumen tetap mengingatnya dalam jangka waktu yang lama. Keingat warna biru, keingat lokalnya. Keingat kopi susu premium terjangkau, keingat lokalnya. Nah, hal-hal ini yang kita bangun tidak serta-merta dalam waktu yang singkat, tapi butuh waktu. Nah, untuk menjawab pertanyaan dosen tersebut, butuh usaha dan waktu. Jadi kita tidak bisa melakukan satu usaha berharap besok hasilnya udah ada, tapi dengan butuh proses, usaha, dan waktu. Dan kita harus menyusun strategi-strategi, planning ke depan dalam 1 tahun ini saya ingin gimana, tahun depan saya ingin bagaimana. Itu yang penting, jadi bergerak terus. Terima kasih pertanyaan. Oke, baik Pak Asmako ya. Selanjutnya ini ada dari kampus Universitas Muhammadiyah juga, mahasiswa Fitri Hidayanti. Bagaimana motivasi agar tidak mudah menyerah dalam merintis usaha? Ya, pertanyaannya singkat aja, Pak. Ya, ini mungkin motif orang berbeda-beda ya. Jadi motivasi saya awal memang saya ingin menghadirkan kopi susu yang premium dan terjangkau untuk konsumen-konsumen Pontianak. Nah, ini yang memacu saya sehingga saya tidak menyerah. Saya terus ingin kopi saya ingin dinikmati oleh orang-orang. Kopi saya harus ada di mana-mana. Harus dinikmati orang agar orang tahu bahwa kopi susu lokalnya itu enak dan terjangkau. Dan ada di Pontianak begitu. Untuk urusan uang itu akan mengikuti. Jadi banyak yang salah kaprah, mengejar uang dulu baru mengejar itu brand. Karena kalau kita mengejar uang dulu, pada satu titik kita akan berhenti. Tapi kalau kita memang fokusnya kita ingin melayani orang, melayani konsumen, itu sampai kapanpun kita akan bekerja terus untuk brand kita. Terima kasih. Oke, untuk selanjutnya Pak ya, masih cukup banyak nanti pertanyaan dari ya teman-teman, rekan-rekan mahasiswa dosen juga ya, berarti semangat nih yang mengikuti materi Bapak ini ya. Kita lanjutkan ke ini, ada Arif Mas Bukin, ini dari YIN Pontianak Pak. Nah, apa yang membuat Pak Asmako yakin usaha warung kopi modern bisa berkembang di Pontianak? Padahal ya kita tahu sendiri Pontianak itu sudah banyak warung kopi tradisional, warung kopi modern begitu kan? Nah, silakan Pak. Terima kasih pertanyaan bagus ya. Jadi ini untuk untuk biar peserta lain juga tahu. Jadi untuk pasar Indonesia sifat konsumennya tidak akan lari jauh dari ibu kota. Jadi kalau kita mau mengikuti tren, kita harus membaca segmen di Jakarta atau pasar di Jakarta. Apalagi sekarang generasi milenial yang smartphone, Instagram, semua aksesnya di mana-mana kita bisa akses. Jadi trennya di Jakarta. Jakarta lagi tren apa, akan mulai pelan-pelan masuk Pontianak. Nah, kita harus cepat menangkap momen tersebut. Dan langsung eksekusi ide di daerah. Karena kalau kita tidak eksekusi ide tersebut, akan dieksekusi dulu oleh orang lain. Dan saya yakin seperti Coffee Shop Bandung dan memang kopi susu kekinian yang Coffee to Go, saya rasa eranya sudah mulai berakhir.
Dan ini masuk ke era baru, yaitu coffee shop yang vibe-nya Bandung. Seperti kita tahu di Kalbar sudah banyak coffee shop yang modern dan estetik. Nah, arahnya sudah ke situ. Terima kasih. Oke, selanjutnya Pak ya, masih ada beberapa pertanyaan lagi ini dari nih Hadi Santo ya, dosen dari Universitas Universitas Widya Dharma Pontianak. Ada beberapa pertanyaan nih Pak ya, bagaimana Lokale mengantisipasi kemunculan pesaing dari bisnis kopi sejenis yang sudah menjangkau wilayah nasional, bahkan sudah ke luar negeri. Ya, contohnya kopi Kenangan yang sudah berhasil menggait investor luar dengan nilai investasi ratusan juta dolar. Ya. Kemudian diferensiasi apa yang coba dikembangkan oleh Lokale untuk menunjukkan bahwa Lokale punya ciri khas sendiri. Ya. Terima kasih Pak Hadi pertanyaannya. Jadi mungkin salah satu kelemahan boleh disebut kekurangan ya, karena kita bermulai dari daerah. Saya perhatikan kopi yang dimulai dari nasional lebih dilirik oleh investor besar atau venture capital. Tapi kalau di daerah, apalagi daerah seperti Pontianak, mungkin tidak akan dilirik. Bisa aja kemungkinan, semoga dilirik. Jadi untuk supaya diri, saya rasa saya harus masuk ke Pulau Jawa supaya bisa dilirik oleh investor besar seperti visi-visinya, seperti visi venture capital. Kopi Kenangan itu disuntik oleh visi. Jadi yang menjadi pembeda, saya masih tetap mempertahankan kopi susu premium dengan harga terjangkau dengan alat manual brewing. Karena saya lihat kopi susu franchise nasional lainnya itu memakai coffee mesin yang harganya sangat relatif mahal ya. Kalau Lokale itu memakai manual brewing, itu mau kapot yang harganya 1-2 jutaan saja. Nah, tetap saya akan pertahankan kopi susu dan harga-harga minuman lainnya terjangkau, dan saya sudah mulai ada konsep baru untuk Lokale yang baru buka beberapa hari lalu, yaitu Lokale Select. Nah, ini saya hadirkan tempat yang memang lebih comfy, lebih estetik untuk konsumen, memanjakan konsumen minum sambil nyemil waffle dan pastry. Itu strategi saya berikutnya, mungkin saya akan mulai merambah ke nasional. Terima kasih pertanyaan Pak Adi. Oke Pak ya, kemudian ini ada juga nih dari mahasiswa ya UMP juga nih, Universitas Muhammadiyah Pontianak, Oka ya. Apakah Lokale sekarang sudah menjual franchise? Jika sudah, bagaimana cara membelinya? Dan apa saja fasilitas yang akan kita dapat kalau misalnya bisa dijual tadi Pak ya? Ya, terima kasih pertanyaan. Jadi memang Lokale dari 2018 sudah memulai menjual waralabanya sampai sekarang ya. Sampai sekarang udah menjual, dan untuk estimasi nilai nanti DM saja ya. Saya belum berani jelasin di sini. Memang sudah mulai dari awal, yang saya jelaskan di awal, pada saat saya mulai outlet di Setiabudi memang belum dikenal, tapi saya sudah mulai menyusun proposal waralaba, sudah siap. Kalau momennya datang saya langsung tawarkan ke investor. Nah, sekarang yang untuk franchise terakhir memang kita paling terakhir buka di PLBN Entikong, di pos lintas batas negara Entikong berbatasan dengan Malaysia. Dan kita juga udah hadir di Gaya Mall. Terima kasih. Mungkin untuk fasilitasnya Pak, kira-kira apakah ada fasilitas yang didapat setelah membeli franchise tersebut? Ya, fasilitas terutama ya penggunaan nama merek selama 3 tahun. Dan juga memperoleh alat-alat peralatan Lokale, memperoleh 3D desainnya outlet Lokale, dan juga berhak menjual minuman Lokale sesuai harga yang sudah ditetapkan oleh Lokale pusat. Nah, kemudian ada lagi ini Pak ya,
Nur Ya. Aulia dari Politeknik Negeri Sambas, ya mahasiswa juga. Bagaimana cara kita melihat peluang usaha di era pandemi sekaligus menyeimbangkan dengan selera di kalangan masyarakat? Dan bagus juga. Jadi untuk melihat potensi yang selama ini saya perhatikan, potensi usaha kekinian ya umumnya biasa selalu berawal dari ibu kota. Dari luar negeri masuk ke ibu kota di Jawa, baru masuk ke daerah. Jadi kalau memang kakak mau melihat potensi apa yang sedang bisa digarap, kita bisa melihat apa yang lagi hits di Jakarta. Misalnya untuk sekarang ya yang paling baru, yang baru hits di Jakarta adalah travel. Nah, travel kan seperti Korsen yang dijepit ya. Nah, itu lagi hits, sangat hits di Jakarta. Nah, kalau memang kakak bisa bertindak cepat, langsung riset bahan, cara buatnya, cepat-cepat launching di Pontianak, dan membuat branding yang sangat bagus. Jadi eksekusinya harus cepat kalau untuk kekinian. Karena kalau tunda-tunda mungkin akan diambil oleh pelaku lain, pelaku usaha lain. Terima kasih. Oke, baik Pak ya. Kemudian ini ada dari Universitas Tanjung Pura ya, Cindy apa namanya ini? Cindy Ersela Sari. Nah, mau tanya mengenai bisnis ini kesulitannya apa saja dan bagaimana menghandle kesulitan itu? Berkaitan dengan pandemi, apakah berdampak besar pada bisnis ini dan dampaknya seperti apa? Bagaimana cara menghadapi situasi-situasi tersebut? Oh, panjang ya. Ya, terima kasih pertanyaannya. Jadi kalau bagi peserta yang udah mau mulai usaha apapun itu, saya rasa kesulitan sangat banyak sekali. Ketika membuka usaha, kita harus renovasi tempat, harus cari ide, harus cari bahan, harus cari nama menu, harus cari tahu strategi marketingnya, cara brandingnya. Pada saat mulai usaha, kita juga harus mengurus SDM, staf-staf kita yang memang kadang bermasalah. Belum lagi kompetitor datang terus. Bagaimana kita harus mempertahankan pasar kita, market share kita agar kita tetap mengambil market share ini. Jadi kesulitannya sangat banyak sekali. Tapi kembali lagi ke yang saya paparkan di materi tadi, kesulitan solusi level up. Asal jangan menyerah saja. Ada kesulitan kita cari bareng dengan tim. Kita cari solusinya, kita level up lagi. Kesulitan akan teratasi. Kesulitan baru kita atasi lagi. Pertanyaan terakhirnya tadi apa ya Mas Pak? Sorry. Ya, bagaimana kaitannya dengan pandemi? Jadi kondisi pandemi, dampak besar terhadap bisnis ini ya seperti apa dan cara menghadapi situasi pandemi tersebut? Puji Tuhan, jadi selama pandemi COVID-19 ini dari tahun 2020, untuk pertumbuhan omset lokalnya secara semua, pada saat darurat COVID kemarin ya, itu mengalami penurunan hanya 5-10%. Jadi saya sangat bersyukur karena lokalnya sendiri adalah produk yang kita jual, bukan tempatnya yang kita jual. Jadi kita harus ngerti ini. Kalau kita jual tempat, tempatnya ditutup, tidak boleh dine in, maka omset akan nol. Tetapi beda dengan lokalnya, kita jualan produk. Jadi orang tetap minum kopi, orang tetap minum macchiato, datang ke outlet, bungkus pulang. Nah, jadi dampaknya tidak signifikan. Nah, terus untuk cara mempertahankannya adalah dengan melaunching promo-promo seperti promo take away, promo di GoFood, promo di GrabFood. Kita akan selalu launching promo agar konsumen tetap bisa belanja lokalnya dengan dari rumah saja. Terima kasih.
Oke, baik ya, Pak Asmako. Ini ada pertanyaan terakhir ya. Sebenarnya Ya, masih banyak, silakan. tapi mohon maaf karena terbatas waktu, jadi ya kita Silakan. batasi. Dari Gold, apa ini ya? Ya Goldwin. Nah, ini entah nama asli atau nama benar ya. Ya dari STIE Mulia Singkawang. Apa yang harus dilihat jika ingin memilih franchise agar dapat menguntungkan? Oke. Wah, ini siap-siap beli franchise nih. Jadi yang kita lihat, yang utama adalah nilai investasinya. Yang kedua, jangka lama BEP-nya. Ini yang penting. Nomor ketiga itu produk yang dijual. Jadi saya rasa untuk memilih franchise kita harus memilih produk yang cycle-nya sangat panjang. Jangan yang musiman. Harga juga harus terjangkau biar segmennya luas. Seperti contoh ayam goreng. Kalau kita memilih franchise ayam goreng, saya rasa sangat berpotensi. Karena apa? Karena ayam goreng 50 tahun lagi orang akan tetap makan. Itu kira-kira Mas Fuad. Terima kasih. Baik, terima kasih ya Pak Asmako atas pemaparannya ya. Wah, sungguh luar biasa ya materi hari ini ya. Apalagi peminat terhadap kopi di Pontianak ya kelihatannya itu luar biasa gitu. Bahkan Amin. seperti situasi pandemi pun ya tetap bergairah. Itu kan kemudian juga mungkin saya sedikit meresum ya dari beberapa jawaban yang sudah Bapak jawab tadi. Ya, salah satunya adalah trennya harus kekinian, sifatnya sepanjang masa, meskipun tradisional, tapi tetap ya akan diingat terus. Kemudian juga jangan menyerah, ya meskipun ada halangan, rintangan, ya badai menghadang seperti itu, tetap ya jangan menyerah. Kuncinya kan. Kemudian juga Bapak ada memiliki itikat kuat ya, harus di mana-mana dengan harga premium, tapi harganya tetap terjangkau. Ya. Kemudian untuk apa namanya itu? Ya, salah satu cara Bapak untuk memasarkan produk ini adalah dengan launching promo ke GoFood atau mungkin ke Grab dan lain sebagainya. Itu salah satu upaya ya untuk mengenalkan lokalnya dan juga membuat masyarakat itu bisa tetap berbelanja meskipun saat pandemi. Oke, mungkin itu saja kesimpulan dari saya. Selanjutnya saya silakan saya kembalikan ke MC.